Dan dia ada dua jenis, ada yang alifatik dan juga ada yang siklik. Nah, untuk rumus molekulnya kan teman-teman tahu ya, kalau alkan alifatik itu pasti dia punya CN H2N plus 2. Sedangkan kalau yang siklik ini nggak tentu rumusnya karena bergantung pada jumlah sikliknya. Kalau jumlah sikliknya 1, dia CN H2N. Kalau jumlah sikliknya 2, bisa CN H2N min 2. Yang akhirnya disebut sebagai bisiklik. Nah, itu bisa beda-beda nih untuk rumus molekulnya. Yang jelas untuk alkan yang alifatik pasti seperti ini nih rumus molekulnya, yakni CN H2N plus 2, seperti itu. Oke. Nah, kemudian untuk alkana. Nah, untuk penamaannya sendiri, ini untuk alkana yang aku lingkarin ini kan kita pertama, kalau teman-teman masih ingat, kita harus cari dulu rantai yang paling panjang. Nah, kalau aku lingkarin ini, rantai paling panjang itu adalah rantai yang nah, yang ini. Halo. Nah, ini rantai yang paling panjang. Pertama ya. Nih, 1, nih. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah rantai butana yang paling panjang. Nah, untuk nomornya sendiri, kita lihat di sini, nomor itu harus menepati yang paling kecil. Kan kita bisa hitung dari kiri atau dari kanan kan ya. Kalau dari kiri itu jadi nomor 3 kan ya. 1, 2, 3. Dan kalau dari kanan itu menjadi 1, 2. Nah, di nomor 2 ini kita lihat ada gugus metil. Sehingga penamanya menjadi 2 metil butana. Untuk yang nomor bawahnya ini, kita punya senyawa yang ini. Sama konsepnya, kita cari dulu rantai yang paling panjang. 1, 2, 3, 4, 5 yang aku lingkarin ini. Nah, ini ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia namanya pentana. Seperti yang sama halnya, kita cari di nomor terendah. Nomor terendahnya ini bisa dari bawah, dari kiri kan? Kalau dari bawah ini 3 dan 4. Kalau dari kiri itu adalah 2 dan 3. Sehingga namanya adalah 2,3 dimetil pentana. Dan untuk yang siklik, kita lihat di sini, untuk penawaran nomor satunya itu bebas. Teman-teman mau dari mana? Yang jelas, kalau kita punya gugus seperti ini ya. Nah, ini tuh harus 1 metil sikloheksana. Jadi, untuk senyawa siklik ini, nomor terkecilnya itu adalah nomor tempat gugusnya menempel. Jadi bukan kayak gini misalkan 1, 2, 3, 4, nggak kayak gitu. Tapi nomor satunya itu adalah nomor di mana tempat gugusnya akan menempel. Sehingga untuk yang senyawa siklik ini adalah kita punya nama 1,2 dimetil sikloheksana. Seperti itu untuk penamaannya. Oke, coba sekarang aku mau nanya ke teman-teman ya. Wes, gila jahat banget nanya. Coba sekarang tentuin nih. Nama nih nggak apa ya, kita sama-sama belajar. Sekarang coba tentuin nama dari senyawa ini. Nah, kira-kira ini namanya apa, teman-teman? Nggak apa kalau misalkan salah atau apa, kita sama-sama belajar biar sama-sama tahu. 36 dimetil pentana. Heptana. 3,6 dimetil heptana. Oke, yang lain? Oke, mantap. 2,5 dimetil heptana. 2,5 dimetil heptana. Oke, nah yang benar tuh tadi ada yang kedua. Tapi nggak apa, Irna juga udah benar, rantai utamanya kan ini yang pasti ya, Irna. Oh iya, Wan, iya salah ngitung, hehe. Nggak apa-apa. Nah, sebenarnya kalau rantai utama teman-teman mau ngambil yang ini juga boleh. Sama aja sebenarnya 1, 2. Ya sama aja sih, boleh ya. Mungkin tadi Irna nomor 1 dari sini ya tadi ya. Nah, sebenarnya rantainya udah benar, tapi kalau misalkan nomor 1 dari sini, dari bawah, itu akan lebih kecil penomorannya. Sehingga yang benar itu ada 2,5 dimetil heptana. Seperti itu. Nggak apa-apa. Nggak, kita sama-sama belajar. Oke, mungkin satu soal lagi ya. Coba teman-teman namain yang ini. Oke, kira-kira apa nih namanya? Dari satu angka ada yang mau mengajukan namanya?
Udah kayak ini ya, sidang guys. Ini cuman buat nanya-nanya aja. Santai banget, sumpah nggak apa, santuy kalau salah pun. Sama belajar. Mau sampai milih-milih warna Mau ya. coba, Wan? Boleh. Mbak Irna. Apa? 2 kloro, 2 4 kloro, etil, 4 2 etil. heptana. Apa? Heptana. Iya. Ya, betul. Nah, kenapa betul? Karena teman-teman perlu perhatikan untuk ada 2 substituen seperti ini, untuk urutan penamaannya itu harus mengikuti dari bahasa Inggris. Nah, karena kan kloro ini kan kalau Indonesia kan pakai K ya. Sedangkan kalau misalkan in English kita menggunakan chloro, ada C di depannya. Jadi kita lebih duluan kan huruf C dibandingkan huruf E. Makanya namanya bukan 4 etil 2 kloro, tapi 2 kloro 4 etil heptana, seperti itu. Oke ya. Semoga teman-teman semuanya sama tadi jawabannya. Kalau misalnya masih belum bisa, nanti mungkin coba-coba kasih latihan aja nanti ya. Oke, ini untuk tata nama si alkana. Nah, sekarang tata nama dari senyawa bisiklo atau 2 cincin yang bergabung, berfusi namanya. Nah, bisiklo itu gambarnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman punya misalkan suatu siklik terus ada tengah-tengahnya kayak di sini. Nah, ini adalah suatu bridge namanya, jembatan. Nah, untuk bisiklo ini bisa kita gambarkan seperti ini yang di sebelah kanan. Nah, ini yang mungkin kalau teman-teman bingung ya, ini aku mungkin ganti tintanya. Nah, misalkan ini aku pisahin warnanya. Ini misalkan warna biru. Nah, ini tuh sama dengan yang ini. Kemudian ini misalkan warna hijau, yang ini sama kayak yang ini. Kemudian ini yang misalkan warna kuning, ini sama kayak yang ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini untuk penggambaran bisiklo untuk lebih mudah, kita gambarkan dalam bentuk jembatan unyu seperti ini. Nah, untuk penamaan jembatan bisiklo ini, nah pertama kita lihat dulu ada berapa jumlah atom karbon yang ada di pinggiran cincin. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pinggiran cincin? Ini yang aku bulet-buletin. Yang 2 di sebelah kanan, 2 sebelah kiri, dan 1 di atas. Itu adalah karbon yang ada di ujung cincin atau yang tidak ada di dalam bridge-nya. Ini kan bridge ya teman-teman nih. Ini bridge. Nah, karena di sebelah kanan ada 2, sebelah kiri ada 2, di atas ada 1, maka kita namakan 221. Oke? Dan untuk 221 ini itu nggak harus dari tadi yang sebelah kanan sebelah kiri, tapi dari yang cincin terbanyak ke cincin yang terendah. Jadi kalau misalkan aku punya seperti ini cincinnya nih ya. Misalkan aku punya cincin seperti ini. Misalkan aku punya, kelihatan nggak sih? Oh, nggak kelihatan. Chaos banget. Nah, dan aku punya cincin seperti ini ya. Set. Nah, ini kan ada 2 bridge kan ya. Aduh, nggak jelas banget ya. Misalkan aku punya warna hitam aja. Begini misalkan, set. 1, 2, 3. Nah, ini kan ada 2, ini anggap aja ada 2 ya, 2C di sini kan. Nah, karena dia punya 2, berarti dia akan kayak gini gambarnya nanti. Set. Nah, sehingga untuk nama cincin yang seperti ini aku gambar itu menjadi 2, 2, 2. Seperti itu, karena ada 2 karbon di sebelah kanan, 2 karbon di sebelah kiri, dan 2 karbon ada di atas. Nah, kemudian untuk penamaan bisiklo ini kita tambahkan kata-kata bisiklo di depannya. Bisiklo 221, baru kita hitung jumlah karbonnya. Karena ada 7 karbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita namakan sebagai heptana. Dan kalau yang di bawah berarti 2, 2, 2. Ini ya, ini aku namanya. 2, 2, 2. Bisiklo dulu. Bisiklo 2, 2, 2. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti oktana. Seperti itu. Nah, ini untuk penamaan dari senyawa bisiklo. Nah, kemudian untuk yang di bawahnya ini, misalkan kita punya ada seperti ini senyawanya. Bentar, aku hapus dulu. Oke. Nah, misalkan aku punya yang di sini, yang seperti ini senyawa ini. Nah, ini bisa aku gambarkan. Ini ada gugus metil ya, sorry. Sama di sini metilnya. Nah, berarti karena di sini ada 3 cincin, 1, 2, 3, maka yang di bisiklonya ini yang seperti jembatan kita gambarkan juga 3 cincin. 1, 2, 3. Bebas teman-teman mau yang sebelah kanan, mau yang sebelah kiri nggak apa-apa. Yang penting kita lihat di sini. Di 3 cincin ini nggak ada gugus apa-apa kan, atau cuma hidrogen, maka kita jangan taruh di gugus di sebelah kiri, kanan. Sedangkan di cincin yang sebelah kanan ini yang ada 2 karbon, ada gugus metil, maka kita tambahkan metil di sini, seperti itu.
Nah, untuk penamaannya tadi seperti aku bilang, kita lihat nih jumlah cincinnya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang sebelah kanan ini ada 3 karbon kan? 1, 2, 3. Sedangkan sebelah kiri ini hanya ada 2 karbon. 1, 2, dan yang di atas itu cuma ada 1 karbon. Sehingga penamanya itu adalah bisiklo. Ini untuk tengah-tengahnya ya. 3, 2, 1. Ini untuk penamaan cincin bisiklonya. Nah, kemudian teman-teman lihat bahwa di bisiklo ini ada gugus metil yang nempel. Iya nggak? Iya dong. Ada gugus metil kan yang nempel kan. Nah, mungkin teman-teman bertanya, gimana sih cara untuk mengurutkan nomornya, satunya dari mana, duanya dari mana. Nah, untuk nomor 1 itu harus ada di bridge sini. Di sini. Mau yang atas, mau yang bawah bebas. Itu untuk nomor 1. Nah, kemudian nomor 2-nya itu harus untuk karbon atau sisi karbon yang banyak. Kan kalau kita lihat di kiri kan cuma ada 2 karbon. Di kanan itu ada 3 karbon kan. Maka nomor 2-nya itu harus ke kanan. 1, 2, 3, 4 yang aku tulis di sini. Baru 5-nya itu di bridge lagi, 6-nya tuh di karbon kiri. Nah, itu cara pertama. Nah, bisa juga teman-teman seperti ini. Nih. Satunya di bawah nih, misalkan ini aku 1 di bawah, 1 di bawah. Tapi 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini, 6 di sini, 7 di sini. Nah, berarti bedanya kedua cara ini adalah tempat metilnya. Yang satu metilnya nomor 6, yang satu metilnya nomor 7. Nah, seperti yang kita bilang bahwa menurut peraturan IUPAC bahwa substituen itu harus menempel pada nomor sekecil mungkin. Sehingga untuk penamaan yang benar itu adalah penamaan yang aku tulis di kertas, di mana metilnya mengikat nomor 6, seperti itu. Sampai sini kebayang teman-teman. Jadi untuk namanya itu menjadi 6 metil bisiklo 321 karena ada 8 karbon jadi oktana. Oke, ini 7 dan 8. Ingat ya, karbonnya itu bukan karbon metilnya nggak dihitung ya, hanya karbon jembatannya aja atau karbon struktur bisiklonya aja. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin teman-teman terkait si bisiklo ini, ternama bisiklo. Oke. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan. Belum ada, Wan. Oke, sip. Kalau masih bingung tanya aja ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kita sekarang mau gambarin alkana dalam proyeksi Newman nih teman-teman. Kan mungkin teman-teman masih ingat ya di SOM. Nah, untuk proyeksi Newman ini sebenarnya apa sih? Nah, proyeksi Newman itu adalah kita meninjau 2 atom karbon dari suatu senyawa alkana. Sebenarnya nanti kalau misalnya teman-teman belajar stereokimia itu, proyeksi Newman itu nggak cuma di alkana, bisa juga di namanya senyawa biaryl. Tapi karena kita mensimplifikasi, jadi kita cuma nggak bahas tentang alkana doang di sini. Nah, misalkan kita punya senyawa etana. Etana kan C2H6 ya. Nah, misalnya kita punya mata di sini nih, mata kita di depan. Nah, teman-teman bayangin mandang si etana dari depan. Berarti kan kalau misalnya kita mandang seperti ini, ada 3 tangan di depan, 3 tangan di belakang. Nah, 3 tangan di depan ini yang aku lingkarin ini, itu kan berarti di atas, kiri, dan kanan. Sedangkan 3 tangan yang belakang itu ada di kiri, kanan, dan bawah. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, jarak antara satu hidrogen dan hidrogen yang lain itu adalah 60 derajat sudutnya. Pasti 60 derajat untuk konfirmasi yang seperti ini. Itu untuk yang etana. Jadi kita lihat dari depan dulu, terus kita lihat ke arah belakang, berapa sih sudutnya dan gimana sih konformasinya. Nah, itu untuk etana yang paling sederhana. Nah, gimana kalau untuk yang ada gugus bromnya? Nah, contohnya seperti yang di bawah. Di sini, kalau kita lihat bromnya itu ada di bagian atas. Yang ini bagian bawah. Berarti, kalau kita tinjau di karbon nomor 2 dan 3, ya, teman-teman ya. Karbon, Ya, 2 dan 3, kita lihat bahwa di atas ini ada Br, di depan, dan di belakang ini ada Br. Nah, kemudian kan sini ada metil kan ya teman-teman, kalau lihat aku ganti warna pink. Ini ada metil, aduh gede banget tulisannya salah. Ini metil, ini juga metil. Nah, berarti kalau kita lihat di sebelah kiri ini typo ya teman-teman, ini salah. Ini jadi metil, yang sebelah kiri. Kemudian yang kanan ini juga adalah metil. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah konformasi yang benar. Ini aku hapus ya, coba ya, biar nggak pusing. Ini set, ini Br, ini adalah CH3, ini adalah H, ini CH3, ini Br. Duh, jelek banget, sorry gengs. Salah. Ini hapus dulu. Nah, hapus. Oke, ini CH3.
ini H. Nah, seperti itu. Ini jelek ya. Nah, tetap sudutnya itu adalah 60 derajat. Itu tetap pasti 60 derajat untuk konformasi seperti ini. Gitu untuk penjelasan dari konformasi Newman. Nah, kemudian setelah kita bisa membuat proyeksi Newman ini, kita sekarang mengklasifikasikan ada berapa sih jenis dari konformasi Newman. Ternyata konformasi Newman itu memiliki dua jenis. Ada yang konformasi yang staggered, ada yang konformasi eclipse. Nah, staggered itu ada konformasi yang renggang atau yang lega. Dia tidak ada overlap ataupun tumpang tindih antara susunan yang lain, baik di depan ataupun di belakang. Itu adalah yang stagger. Sedangkan kalau yang eclipse itu ada tumpang tindih antara substituen yang ada di depan dan juga yang di belakang. Seperti ini, teman-teman lihat. Nah, ini ada tumpang tindih kan antara hidrogen-hidrogen di ketiga tempat. Nah, kalau kita lihat jelas banget pasti energi yang ada di stagger itu jauh lebih rendah dibandingkan energi yang ada di eclipse. Jadi energinya seperti ini. Karena ini kan terjadi tolak-menolak antar atom ya. Kalau teman-teman bayangkan suatu atom yang mempunyai elektron, terus tolak-menolak dengan suatu atom yang memiliki elektron juga. Pasti akan terjadi suatu ketidakstabilan kan ya. Sehingga energi dari eclipse itu pasti lebih tinggi dibandingkan energi dari stagger. Ini untuk yang sederhana, seperti etana. Nah, kalau kita punya suatu alkana yang lebih rumit, atau alkana yang memiliki substituen lain, maka si stagger ini kita ekspansi atau kita perluas menjadi dua. Ada yang bersifat sebagai anti namanya, ada yang bersifat sebagai gauche. Nah, sekarang misalkan kita tinjau dari yang ini 2,3 dimetil butana. Misalkan kita kita pandang gugus yang sorry ini jangan 2,3 dimetil ya guys, aku salah. Misalkan ini adalah senyawanya aku ralat ya, soalnya aku salah gambar. Nih. Set ini. Butana aja butana. Kita sekarang mandang karbon nomor 2 dan 3 yang ada di butana. Berarti kan setiap karbon itu punya 2 hidrogen dan 1 metil kan ya? Nih. Ini ada hidrogennya dan ada metilnya kan ya? Ini juga sama yang bawah. Ada hidrogennya dan ada metilnya. Oke, aman ya? Nah, kita gambarkan konformasinya. Misalkan yang pertama aku mau seperti ini nih, konformasi yang seperti ini, yang anti. Berarti antara CH3 dan CH3 yang di depan dan CH3 yang belakang itu akan memiliki jarak 180 derajat. Itu adalah yang anti. Oke, jadi saling tolak menolak, saling berlawanan arah, satunya ke atas, satunya ke bawah. Nah, untuk konfirmasi kan nggak mungkin kan ya senyawa, apalagi dia ikatan tunggal nih, nggak mungkin dia diam aja kan. Kalau teman-teman tahu bahwa ikatan tunggal itu akan berputar-putar secara bebas, putar, sehingga konfirmasi yang di anti ini akan berputar sepanjang 60 derajat. Nah, untuk arah putarnya itu teman-teman bebas, mau yang di depan ataupun yang di belakang. Yang jelas dia akan putar searah jarum jam. Nah, di sini aku misalkan yang di depan yang muter. Berarti kalau yang depan yang muter, berarti CH3 yang di sini akan menjadi CH3 yang di sini. Sebelah kanan. Terus hidrogen yang di sini, ini kan ada hidrogennya, dia akan menjadi hidrogen yang di bawah. Kemudian hidrogen yang di kiri ini akan menjadi hidrogen yang di sini. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa kalau misalkan aku mau CH3-nya sebelah kanan, ini kan ada 2 ya. Allahu Akbar, layar kosong. Nah, misalkan ini CH3-nya aku mau di ujung kanan. Ini kan ini ada 2 sini kan. Ini CH3, ini H. Nah, misalkan teman-teman mau nih CH3-nya lebih kanan dibandingkan hidrogen yang ada di belakang. Nah, berarti teman-teman harus konsisten. Kalau misalkan hidrogen yang ada di sini, ini hidrogen kan ya. Kalau teman-teman putar ke arah kiri 60 derajat, berarti mau nggak mau, hidrogen yang lebih kiri adalah hidrogen yang dari depan. Sedangkan ini CH3. Kebayang nggak maksudnya? Jadi, teman-teman harus konsisten. Kalau mau di bagian depan itu lebih kanan, maka semuanya harus di bagian sebelah kanannya. Seperti itu. Bayang nggak sih maksudnya? Jadi kayak, teman-teman kayak bayangin aja muter suatu roda, jadi itu harus konsisten gitu loh. Kalau memang yang di depan tuh lebih kanan dibandingkan yang di belakang, berarti itu harus berlaku di ketiga tempat itu. Seperti itu. Bingung nggak teman-teman yang tadi aku jelasin? Halo? Ngerti sih, Wan. Oke. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ngerti. Oke. Makasih sudah direspon. Nah, itu untuk yang putaran pertama ya sepanjang 60 derajat. Nah, kemudian kita putar lagi nih sepanjang 60 derajat. Nah, kalau teman-teman putar lagi, dia akan menghasilkan konformasi yang seperti ini nih.
Nah, seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai konformasi yang Gauche, di mana gugus yang besar yaitu metil dan metil ini dia berjarak 60 derajat. Jadi kalau misalnya ada konformasi di mana gugus besarnya itu berjarak 60 derajat, ataupun dia nggak bersifat anti seperti tadi, kita namakan sebagai Gauche, seperti itu. Ingat kalau misalkan anti itu 180 derajat, sedangkan kalau Gauche itu adalah 60 derajat. Nah, sehingga kita namakan sebagai Gauche. Kemudian kalau teman-teman putar lagi 60 derajat, maka dia akan menjadi posisi eclipse seperti ini. Nah, kemudian kalau teman-teman putar lagi 60 derajat, dia akan menjadi Gauche seperti ini. Dimana kalau kita lihat bahwa Gauche yang 3 dan 5 itu cukup mirip kan ya teman-teman ya. Sama-sama metilnya itu berjarak 60 derajat. Kalau kita putar lagi 60 derajat, dia akan menjadi eclipse seperti ini. Kalau kita putar lagi 60 derajat, dia akan menjadi anti seperti yang senyawa yang satu. Sehingga untuk konfirmasi ini tuh kita bisa menggambarkan grafik energi terhadap sudut putaran yang kita lakukan tadi. Nah, kalau teman-teman bayangkan atau teman-teman perhatikan bahwa di sini hanya ada 3 jenis energi. Kalau kita lihat ya, energi yang pertama nih, energi dari yang anti, di mana CH3 dan CH3-nya berlawanan 180 derajat. Itu energi satu. Kemudian energi yang kedua, itu adalah energi di mana saat ini Gauche, di mana antara gugus metil yang besar ini dia berjarak 60 derajat seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada 3 energi yang ketiga, yakni energi yang eclipse yang ini. Gugus metil dan hidrogennya tolak menolak. Nah, kalau kita lihat senyawa yang 6 ini itu sama dengan yang ini 2. Nah, sama kan? Ini hidrogen metil sama hidrogen metil dan hidrogen. Jadi energi yang kedua pasti sama dengan energi yang kelima. Lalu yang terakhir ini ada energi yang ini, metil-metil saling tolak menolak. Sehingga untuk grafiknya itu kita akan punya 4 energi. Ini salah teman-teman, sorry. Ini aku nggak teliti. Jadi akan ada 4 energi. Ini aku gambar sini. Nah, kita punya 4 energi. Misalkan 1, 2, 3, dan 4. Misalkan kita punya ini 60 derajat, 120, 180, 240, 300, 360 nih misalkan. Nah, ya udah, berarti di 0 derajat tadi dia kan bersifat apa? Anti kan ya teman-teman kalau kita lihat. Nih, 0 derajat dia anti kan berarti. Nah, berarti karena anti dia energi paling rendah. Ini 0 derajat. Kita tandain warna biru deh. Ini 0 derajat. Nah, kemudian di 60 derajat saat kita putar sekali, dia akan menjadi eclipse yang ini. Energi yang tertinggi kedua. Ini kan ya. Maka kita tandain eclipse di sini. Nih. Nah, di sini ini eclipse. Kemudian kalau kita putar lagi 60 derajat, dia menjadi Gauche yang memiliki energi terendah kedua. Di sini. Nah, dia punya posisi energi terendah kan. Kemudian kalau kita 60 derajat lagi kita putar, dia akan menjadi eclipse di mana metil dan metil saling tolak menolak. Sehingga ini adalah tingkat energi paling tinggi. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita putar lagi 60 derajat, dia menjadi Gauche yang punya tingkat energi kedua terendah. Nah, seperti ini. Dan terakhir, kalau kita putar lagi, dia akan memiliki konfirmasi yang ini, eclipse yang energi tertinggi kedua, sehingga seperti ini. Nah, kalau kita gambar, dia akan jadi seperti ini, guys. Nah, set. Nah, ke bawah lagi. Nah, seperti itu. Jadi akan ada grafik seperti ini. Terus ini teman-teman ada yang mau tanyain dulu nggak? Atau mungkin masih bingung, boleh tanyain aja. Nah, ya, jadi apakah jelas teman-teman? Aku tuh kan ada lab meet gitu kan tiap minggu gitu. Masih jelas, Wan. Oke. Alhamdulillah masih jelas. Oke. Terus tapi kalau teman-teman masih bingung, kalau misalkan bingung dimanapun, langsung aja bilang ya, biar aku bisa tahu aku nggak jelas di bagian mana seperti itu. Oke, jadi teman-teman bisa nanti kalau misalkan udah dijelasin seperti ini, teman-teman bisa nanti buat konfirmasi grafik energi versus sudut dari misalkan senyawa tadi yang aku tulis 2 metil, 2,3 dimetil butana ini. Ya mungkin teman-teman bisa bikin ya nanti di rumah. Seperti itu. Lagi di rumah juga sekarang ya, betul. Oke. Nah, kita lanjut. Itu teman-teman untuk grafik antara energi dan sudut ikatan. Nah, sebelum ke stereokimia aku lupa menjelaskan tentang konformasi sikloheksana. Nah, misalkan teman-teman punya sikloheksana nih. Sikloheksana itu sikloheksana itu
bisa kita gambarkan dalam berbagai macam konformasi. Ada yang namanya kursi, terus setengah kursi, terus perahu, terus setengah perahu. Nah, itu adalah contoh konformasi-konformasi yang bisa kita gambarkan dari sikloheksana. Nah, setelah dilakukan penelitian bahwa konformasi kursi itu adalah konformasi yang paling stabil yang ada pada sikloheksana. Sehingga bisa kita gambarkan untuk kita representasikan konformasi sikloheksana itu menjadi yang bentuk kursi seperti ini. Nah, seperti ini. Gimana kursi ya? Oh, gini. Set, set, set. Nah, jelek banget ya teman-teman, maaf. Nah, ini adalah konformasi yang kursi. Di mana pada konformasi kursi ini ada dua bagian yang kita sebut sebagai aksial yang aku gambarkan sekarang dan ekuatorial. Jadi teman-teman udah belajar ya untuk cara di mana yang bawah, mana yang kanan seperti ini ya. Nah, kayak gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman, yang ini untuk penggambaran konformasi sikloheksana. Nah, kayak gini. Jadi pasti kalau misalkan untuk konformasi yang sikloheksana ini, kalau dia di atas, ininya di bawah. Gitulah teman-teman ya. Kebayangkan. Jadi kalau misalkan ini salah. Nih, ini misalkan aku punya ini. Nah, misalkan aku punya yang ini di atas nih. Ya kan? Ini kan aksialnya di atas. Nah, pasti nanti C selanjutnya itu aksialnya harus di bawah. Kayak gini. Nah, kayak gini. Jelek banget ya. Nah, kemudian ini aksialnya di bawah kan. Ini aku warna biar merah aja nih. Nah, ini kan di atas, di bawah. Terus ini di atas, ini di bawah. Ini di atas, ini di atas kelihatan ya. Ini di atas, ini di bawah. Kayak gitu. Itu pasti kayak gitu untuk aksialnya. Itu adalah ciri khas dari konformasi sikloheksana yang berbentuk kursi. Nah, sekarang gimana nih kita misalkan punya substituen pada gugus sikloheksana. Misalkan kita punya gugus metil. Di sini. Merah ya. Ini misalkan aku hapus lagi. Oke, misalkan kita punya di sini. Nah, untuk sikloheksana seperti ini yang ada gugus metilnya. Nah, kan seperti yang udah aku jelaskan tadi bahwa metilnya itu pasti menempati nomor 1. Jadi teman-teman gambarkan di sini kek, mau di sini kek, mau di sini kek, itu bebas untuk metilnya. Boleh kemana aja. Nah, kemudian permasalahannya ada dua. Permasalahan pertamanya itu adalah bahwa di manakah letak gugus metilnya? Apakah dia di aksial ataupun ekuatorial? Benar nggak? Jadi gugus metil ini nah dia bisa terletak di aksial ataupun ekuatorial. Jadi konformasi yang pertama ini misalnya kita di aksial nih, seperti ini. Nah, ini CH3. Ini misalkan H, terus ini juga H, ini H dan seterusnya. Nah, ini H, terus ini H, ini juga sama dan seterusnya ya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini adalah posisi aksial atau AX. Nah, ataupun konformasi yang kedua, ini aku gambar sebelah kiri ya. Bisa juga kayak gini. Nih. Nah, seperti ini. Bisa juga kita menaruh metil di sini, di bagian ekuatorial. Nah, ini disebut sebagai ekuatorial. Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa pada posisi aksial, ini ada hidrogen yang di atas, yang di sini juga ada di atas kan, sehingga akan terjadi namanya tolak-menolak di aksial. Nih. Istilahnya itu tolak menolak 1-3 di aksial, karena di bagian nomor 3 ini kan nomor 1 misalkan ya, ini nomor 2, nomor 3. Nah, di bagian C nomor 1 dan C nomor 3, gugus metil dan hidrogennya itu akan mengalami tolak menolak, sehingga energi dari konformasi yang aksial ini jauh lebih tinggi dibandingkan energi dari konformasi yang ekuatorial. Ini jadi energinya lebih tinggi yang aksial. Makanya sebenarnya konformasi sikloheksana metil sikloheksana yang seperti ini itu akan lebih stabil untuk yang posisi ekuatorial seperti ini. Seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah contoh penggambaran dari bagaimana alkana digambarkan dalam bentuk konformasi kursi. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ada banyak substituen? Misalkan ya, aku hapus lagi. Misalkan aku punya senyawa ini. Salah. Sebentar ya. Nah, misalkan aku punya ini. Nah, misalkan ini ada gugus metil, terus ada gugus misalkan misalkan sini ada gugus etil. Oke, ini ada 2 ya, ada satunya etil, satunya metil. Nah, sekarang kita juga pasti punya 2 jenis konformasi. Yang pertama tuh seperti ini misalkan. Nah, sekarang misalkan kita mau
ini nomor 1, ini bebas ya sekali lagi teman-teman ya. 1 yang etil kan berarti, misalkan etilnya di posisi aksial. Nah, seperti ini. Ini aku ganti merah aja biar teman-teman kebayang. Nih, misalkan ini etil, ini hidrogen kan ya. Nah, berarti kan si etilnya seperti ini. Nah, kemudian yang nomor C nomor 2-nya ini kan 1 nih 2 ya. Misalkan nomor 2-nya di sini. Nah, berarti ada metil kan? Nah, ini juga bisa metilnya di aksial ataupun ekuatorial. Nah, misalkan aku mau metilnya di aksial ini. Ini konfirmasi yang pertama. Nah, kemudian konfirmasi yang kedua ini bisa seperti ini, teman-teman. Bisa juga nanti nih kayak gini, set. Nanti misalkan aku mau etilnya tetap aksial. Aksial. Aduh, jelek banget. Ada gengs. Jelek. Nah, misalkan aku mau aksial nih, si metilnya. Nah, sini aksial. Terus aku maunya metilnya ekuatorial di sini. 3. Ini hidrogen. Nah, ini konfirmasi yang kedua. Terus konfirmasi yang ketiga ada lagi. Misalkan aku mau etilnya itu adalah ekuatorial. Ini aku pakai biru aja nggak apa ya teman-teman. Nah, sedangkan metilnya aksial. Nah, ini konfirmasi yang ketiga. Dan yang keempat itu, ini keempat bisa aku punya, ini aku tengah-tengah aja ya. Aku punya ini etilnya ekuatorial dan metil juga ekuatorial. Nah, coba aku mau nanya teman-teman, kira-kira mana yang lebih stabil? Struktur 1, 2, 3, dan 4 atau 4? Kira-kira mana yang lebih stabil? Suaraku kedengeran nggak sih? Halo, teman-teman? Kedengeran kok. Oh, Bentar pikir dulu. Oh iya, boleh pikir dulu nggak apa. Oke, nggak kedengeran, sorry. Oke, sok ada yang mau nebak kira-kira mana yang paling stabil dari 1, 2, 3, 4 ini? Halo Bimo, welcome to this apartment. Welcome to rapat. Ya, boleh interupsi dulu ya, silahkan. Nggak dibicanda. Sok, boleh nggak apa salah juga kok, yang kita biasa sama-sama belajar. Jadi kata kuncinya itu tadi, kalau misalkan di aksial itu pasti ada tolak menolak antar 1, 3 di aksial, sedangkan kalau di ekuatorial itu nggak ada tolak menolaknya. Nah, seperti itu ya. Itu. Dan Oke, kita masih bingung kali ya, atau mungkin lagi sambil ngerjain juga, nggak apa. Nah, jadi tadi seperti yang aku bilang bahwa untuk kata kuncinya itu adalah kalau misalnya di posisi aksial itu pasti terjadi tolak menolak yang dimana menyebabkan energinya semakin tinggi untuk konformasi tersebut. Implikasinya adalah bahwa konformasi tersebut tidak disukai atau tidak stabil. Nah, berarti kalau kita lihat di sini bahwa konformasi yang paling tidak disukai itu adalah konformasi yang pertama. Ini paling nggak disukai. Kenapa? Karena konformasi yang pertama itu gugus etil dan metil itu berada pada posisi aksial. Sehingga akan terjadi tolak menolak. Sedangkan konformasi yang paling disukai itu adalah saat kedua-duanya ekuatorial kan ya, yakni konformasi yang 4, di mana etil dan metil itu berada pada posisi ekuatorial. Nah, sekarang kita bandingkan nih, untuk konformasi yang kedua sama yang ketiga, mana yang lebih disukai? Nah, untuk konformasi yang kedua, di sini gugus etil berada di aksial, sedangkan konformasi yang ketiga itu gugus metil yang ada di aksial. Nah, sekarang pasti kan teman-teman tahu ya, lebih besar gugus etil dibandingkan gugus metil. Berarti di sini konformasi kedua itu tidak lebih disukai atau enggak disukai dibandingkan yang 3. Jadi urutan kestabilannya itu adalah 4, ketiga, kedua, ke 1. Ini ada kestabilan. Ini makin stabil, ini enggak stabil, seperti itu. Sampai sini teman-teman kebayang nggak?
untuk apa namanya penggambaran konformasi ini. Bayang Lon. Oke. Kebayang, Rit. Oke. Ih, Sri, halo Sri. Assalamualaikum. Ya Allah, long time no see. Sri. Oke. Kayak gitu teman-teman ya. Coba aku hapus ya. Ini untuk konfirmasi. Nah, sekarang aku mau satu lagi kasus nih. Misalkan aku punya seperti ini. Ini merah. Misalkan aku punya misalkan ini. Nah, misalkan aku punya metil, terus ini misalkan isopropil, ini etil. Nah, sekarang coba teman-teman gambarin di kertas masing-masing mana konformasi yang paling stabil dari senyawa yang aku gambarin ini. Coba ya. Ibu kalau masak, boleh masak itu ada telur sama mie. Mesti mau eksperimen masak. Sabi-sabi. Anggap aja rumah sendiri. Iya, santuy banget. Sendirian ke sini. Mereka aja nganggap rumah sendiri. Iya, kayak kurang ajar gitu sih, kayak kadang-kadang buang sampah sembarang. Santuy. Kamu rumahnya di Cimahi ya? Jauh banget, naik apa ke sini motor? Ojek. Bisa-bisanya kamu berani-beraninya Sani suruh dia ke sini dari Cimahi. Grab. Ya bukan gitu, hai. Ongkos. Iya, kalau bawa motor mah nggak apa-apa, kan ongkos naik Grab jauh nggak sih, mahal. Guys, maaf tadi aku habis ngobrol. Aku sambil nunggu kalian. Ayo, mungkin ada yang udah ngerjain. Mungkin Santi. Oke. Nah, coba ya kita cocokin jawabannya. Nah, kalau misalkan aku pribadi untuk menjawab soal ini tuh kayak gini ya, teman-teman. Nah, kita gambar dulu kursinya. Seperti ini. Nah, oke, ini metil, isopropil sama etil. Nah, kalau aku menjawabnya seperti ini. Oke, ini aku merahin. Set. Nah, isopropil. Kemudian untuk metilnya aksial. Koaksial, ekuatorial, maaf. Nah, ekuatorial dan ini juga adalah ekuatorial. Sip. Nah, seperti ini. Nah, jadi jawaban yang benar adalah ketiga-tiganya akan memiliki konfirmasi yang ekuatorial. Seperti itu. Itu adalah penggambaran dari gugus ini. Nah, sekarang kita mulai main-main dengan stereokimia nih sekarang. Kalau misalkan gimana kalau misalkan si sikloheksana ini punya konfirmasi ada stereokimianya. Contohnya, mungkin teman-teman sering banget lihat ya, ada yang garis tebal-tebal sama tipis-tipis. Contohnya seperti ini misalkan. Nah, misalkan aku punya tipis-tipis seperti ini, kemudian tebal-tebal seperti ini. Aduh, jelek banget. Bentar. Bad. Nah, ini anggapnya tebal-tebal ya, teman-temannya tebal. Nah, seperti ini. Nah, berarti di sini ada dua gugus kan ya, ada gugus metil yang putus-putus dan juga etil. Nah, sebenarnya apa sih maksudnya putus-putus itu? Nah, putus-putus itu adalah dia harus berada di posisi bawah. Nah, maksudnya bawah tuh apa? Aku jelaskan, misalkan seperti ini. Nah, kalau misalnya kita tinjau cincin yang nomor 1 ini, yang aku titikin, ini kan dia aksial dan ekuatorial kan. Nah, ini tuh namanya di atas. Ini yang di bawah. Nah, sedangkan kalau misalnya cincin yang di bawahnya, ini dan ini tuh di bagian atas, ini bagian bawah. Astagfirullahaladzim, salah. Kebalik, sorry. Ini bagian bawah. Nih, ini bagian bawah. Ini bagian atas. Seperti itu, teman-teman ya. Jadi, definisi atas bawah itu adalah, kalau misalkan aksial yang di atas, ya dia di atas. Kalau misalkan aksial yang di bawah, ya dia di bawah. Jadi, seperti itu. Jadi,
bagian atas dan bawahnya seperti itu. Jadi bukan berarti aksial itu selalu atas, ekuatorial selalu bawah. Enggak, itu tuh tergantung dari posisi karbon mana yang kita tinjau. Kalau karbonnya seperti ini, berarti aksialnya yang di atas, ekuatorial di bawah namanya. Kalau misalnya karbon yang di bawahnya, berarti ekuatorial itu di atas, aksial itu di bawah. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan yang aku punya sebelah kanan ini kan berarti metilnya harus di bawah, etilnya harus di atas. Nah, sekarang cari cara gimana menggambarkan konformasi yang ada di senyawa ini jadi konformasi yang stabil. Tadi kan kita udah belajar bahwa konformasi yang tidak ada di yang gugus aksialnya itu adalah yang kecil, dia yang lebih stabil kan ya. Nah, sekarang berarti kita punya berbagai macam kemungkinan. Nah, yang pertama tuh bisa seperti ini nih. Pertama bisa ini misalnya nomor 1 ya. Metilnya tuh di ekuatorial karena di bawah kan ya, dan si etilnya di aksial di atas. Ekuatorial, sorry. Nah, ini H, ini H. Jadi ini metilnya di bawah, ini bawah. Terus kemudian etilnya di atas kan ya, karena dia tebal-tebal, berarti di atas. Itu adalah konformasi yang pertama. Konformasi yang kedua, berarti seperti ini. Nah, konformasi yang kedua itu berarti kan kita tetap mau metil di bawah kan ya. Nah, sekarang berarti kita maunya misalkan di sini bawahnya metil. Ini metil, ini hidrogen. Kemudian sekarang kita punya etilnya di atas. Seperti ini. Ini etil. Nabrak ya. Astagfirullah. Bentar. Gerak. Misalkan di sini. Nah, ini misalkan ini. Nah, berarti di sini kita bisa punya metil yang di bawah aksial dan punya etil yang di aksial juga. Ini kemungkinan yang kedua. Nah, coba sekarang aku tanya, kira-kira mana yang lebih stabil? Konfirmasi yang pertama atau yang kedua kira-kira? Yang mana kira-kira yang lebih stabil? Konfirmasi yang pertama atau yang kedua? Yang satu mungkin. Yang satuan. Yang satu. Benar. Kenapa kira-kira alasannya yang satu? Soalnya si C2H5-nya dia lebih gede gitu kan gugusnya. Jadi lebih stabilnya di ekuatorial. Oke, betul. Ada lagi alasan lain? Oke, nah kalau aku mau melengkapi, benar tadi jawaban dari Irna karena gugus besarnya atau si etilnya itu ada di ekuatorial. Nah, alasan yang kedua adalah kita juga punya gugus metil kan di sini. Nah, metil itu kan juga suatu gugus. Nah, karena yang nomor 1 itu dia ada di ekuatorial dua-duanya, baik metil ataupun baik etil, maka dia akan lebih stabil seperti itu. Sedangkan kalau yang di bawah, metil dan etilnya ada di aksial, maka dia akan tidak stabil seperti itu. Oke, itu adalah materi dari penggambaran sikloheksana dalam bentuk konformasi kursi. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ya, teman-teman, ke stereokimia. Nah, stereokimia itu, kalau teman-teman tahu kan ada dua ya, ada stereokimia relatif dan juga stereokimia absolut. Nah, stereokimia relatif itu adalah yang dihasilkan atau didapatkan dari eksperimen dengan menggunakan polarimeter, di mana ada yang plus dan ada yang min. Nah, kalau kita lihat itu kalau misalkan plus itu dia adalah namanya D kecil, sedangkan kalau min itu adalah L kecil. Itu adalah stereokimia relatif, didapatkan secara eksperimen. Sedangkan kalau stereokimia absolut itu kita dapatkan dari rumus kimia ataupun struktur dari suatu senyawa yang kita namakan dengan R dan S. R itu adalah rectus dan S itu adalah apa ya, aku lupa. Astagfirullahaladzim. R itu rectus dan S itu aku lupa satunya lagi. Nah, di mana rectus itu adalah searah jarum jam dan S itu adalah berlawanan arah jarum jam seperti itu. Nah, maksudnya searah jarum jam itu adalah putaran dari prioritas yang pertama sampai prioritas yang ketiga. Kalau dia searah jarum jam berarti namanya R. Kalau dia berlawan arah jarum jam namanya S. Nah, gimana nih cara kita untuk menentukan prioritas dari masing-masing gugus? Kita gunakan aturan CIP, Card, Ingol, Prelog. Di mana gugus yang memiliki prioritas nomor 1 itu adalah gugus dengan nomor atom yang paling tinggi.
contohnya kita punya oksigen nih, OH dan CH3 nih sebagai gugus. Nah, di sini karena OH itu ada atom oksigen, dia punya nomor atom 8. Sedangkan CH3 itu ada atom karbon, nomor atomnya 6. Karena nomor atom oksigen lebih tinggi dibandingkan nomor atom CH3, berarti OH itu akan menempati prioritas lebih tinggi dibandingkan CH3. Nah, seperti itu. Itu untuk prioritas berdasarkan nomor atom. Jadi pertama kali kita tinjau adalah nomor atomnya dulu, sebelum ke hal yang lain. Oke? Nah, setelah kita tinjau nomor atomnya, kita bandingkan nomor masanya. Jadi misalkan nih teman-teman punya senyawa ini. Misalkan punya satunya OH, ini juga OH misalkan. Nah, bedanya satunya isotop OH 16, satunya isotop OH 17. Nah, karena sama-sama oksigen, berarti kita bandingkan dari nomor masanya. Satunya nomor masanya 16, satunya nomor masanya 17. Karena isotop 17 itu nomor masanya lebih tinggi dibandingkan 16, berarti dia akan mendapatkan prioritas lebih tinggi, yaitu nomor 1, ini nomor 2, seperti itu. Jadi, setelah kita bandingkan nomor atomnya, kita bandingkan nomor massa. Kemudian, kita bandingkan yang ketiga, yaitu tetangganya. Misal, kita punya seperti ini. Misalkan kita punya ini adalah Cl. Nah, of course dong Cl nomor 1 ya, karena dia nomor atomnya 35. Nah, sekarang nomor 2-nya bisa yang kiri. Ini kan karbon ya. Ini juga karbon kan ya. Nah, sama-sama karbon. Terus gimana dong untuk nentuin nomor 2 yang mana? Nah, kita lihat dari tetangganya. Untuk yang sebelah kiri, karbon ini mengikat 3 hidrogen. Sedangkan yang kanan ini, si karbonnya itu mengikat 1 karbon dan 2 hidrogen. Otomatis yang kanan ini karena dia mengikat 1 karbon yang lain, berarti dia memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan yang sebelah kiri. Sehingga urutan prioritasnya menjadi seperti ini. Nah, ya, hapus dulu. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini 2, ini 3. Nah, kalau kita putar, ini berarti kan ke arah jarum jam. Dia menjadi R. Seperti itu. Nah, itu untuk urutan prioritas. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak sebelum kita nentuin RS-nya? Oke. Oke, nggak apa-apa, tanya aja teman-teman, apapun itu. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya. Nah, jadi si senyawa ini jika dia memiliki dia kalau misalnya punya stereokimia itu dengan syarat dia harus mempunyai karbon kiral. Jadi ini simplifikasi aja sebenarnya. Suatu stereokimia itu nggak harus dicek kiral, tapi senyawanya yang kiral. Nah, untuk stereokimia absolut yang kita bahas sekarang itu mengisyaratkan bahwa dia harus memiliki karbon kiral. Di mana karbon kiral itu adalah karbon yang memiliki 4 gugus yang berbeda. Seperti itu. Jadi kalau misalnya aku punya karbon ini A, ini B, ini C, ini D, maka kita sebut sebagai karbon kiral karena dia memiliki substituen ataupun gugus-gugus yang berbeda. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinjau nih, misalkan yang ini, yang aku kotakin. Nah, yang aku kotakin itu berarti kan ada 1 karbon yang kiral di nomor 2 kan ya. Dimana kalau aku perbesar, nah yang ini adalah OH, ini adalah metil, ini adalah putus-putus hidrogen. Nah, jadi si C nomor 2 ini akan bersifat kiral karena dia memiliki 4 gugus yang berbeda-beda. Yang di atas OH, yang di bawah hidrogen, yang di kiri metil, yang di kanan etil. Berarti dia adalah karbon kiral. Nah, sekarang kita tentukan prioritas ataupun kita urutkan nomor-nomornya. Berarti OH nomor 1, yang sebelah kanan tadi nomor 2, ini nomor 3. Yang tadi kita kerjakan. Nah, berarti putarannya dari 1 ke 2 ke 3. Ya udah, berarti dia akan arah jarum jam. Nah, seperti ini. R. Berarti karena searah jarum jam dia menjadi R. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa hati-hati nih. Kalau misalkan teman-teman ketemu senyawa kiral ataupun karbon kiral, nah garis putus-putus yang ini itu harus untuk atom ataupun gugus yang memiliki prioritas yang paling rendah. Aku ulangi, untuk langsung menentukan R dan S, teman-teman harus perhatikan di bagian putus-putus. Nah, yang putus-putus ini dia harus berada pada gugus yang prioritas nomor 4 atau yang terendah. Nah, maksudnya apa? Contohnya kalau aku punya ini. Misalkan ini. Ini aku putus-putus nih, OH. Nah, berarti kan sama aja, ini kan 1, ini juga 2, ini 3. Iya kan ya? Nah, berarti kan sama nih arah putarnya R juga kan nih? R. Nah, tapi karena di sini garis putus-putusnya itu dimiliki oleh OH,
maka kita harus balik. Jadi hasilnya adalah S. Jadi untuk senyawa ini namanya adalah S2-butanol, seperti itu. Nah, jadi harus hati-hati ya, bahwa sekali lagi kalau misalkan garis putus-putusnya itu tidak paling rendah atau bukan gugus yang prioritas paling rendah, maka kita harus balik hasilnya. Sedangkan kalau misalkan si garis putus-putus itu udah letaknya pada gugus yang memiliki prioritas terendah, maka kita nggak perlu balik hasilnya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu teman-teman untuk stereokimia ataupun penentuan stereokimia absolut. Nah, kemudian ini yang keempat ya, intermezzo. Kalau misalkan teman-teman punya misalkan ini ada misalkan cabang nih. Nah, kalau misalkan cabang ini itu tuh mengindikasikan si karbon ini itu dia mengikat 1, 2 karbon. Jadi si karbon yang ini yang aku biruin. Nah, ini dia akan mengikat 2 karbon, seolah-olah dia mengikat 2 karbon. Jadi untuk ikatan rangkap itu dia mengindikasikan dia mempunyai 2 atom yang sama. Jadi si karbon ini akan mengikat, ini biru ya, mengikat 2 karbon yang lain, seperti itu. Sedangkan kalau yang karbon ini, yang aku biru yang sebelah kanan tetap 1 karbonnya aja, seperti itu. Itu untuk definisi dari yang ikatan rangkap. Gitu. Nah, sekarang coba teman-teman ini ya jawab untuk yang aku kotakin. Kira-kira dia konfirmasinya R atau S kira-kira? Kalau dari gue sih ya, lihat dari keperluannya maksudnya, benar sih maksudnya, emang harus rapid sih. Ibaratnya kita kan di sana nggak mau dalam tanda kutip nggak mau malah jadi sumber penyakit kan, gitu. Tapi masalah dana ya paling ya, itu nanti kita. Kalau kedengeran nggak teman-teman? Gini kerjainnya, sob. Kalau R udah, bukan 1. sok. Apa? No? R bukan. Oke, Ira jawabannya R. Yang lain ada yang punya jawaban? Nah, kalau misalnya mau kita yang danain, berarti jatuhnya, kalau gue udah lihat. Oke. Irna kenapa jawabannya R? Kira-kira? Nggak tahu deh, Wan. Oke, santai-santai nggak apa-apa. Nah, oke, berarti sekarang coba aku perbesar ya senyawanya. Nggak apa teman-teman, makasih udah jawab Irna. Dan teman-teman yang lain mungkin lagi kerjain juga ya. Nah, kalau aku perbesar, ini kan kayak gini ya berarti ya. Nah, berarti di sini nomor 1. Ya kan ya, karena OH. Nah, sekarang nomor 2-nya kita perhatikan. Ini kan sama-sama karbon kan ya. Ini nomor 2, ini kan karbon. Juga karbon. Kan kita lihat tetangganya. Ini karbon, ini karbon. Nah, bedanya tetangganya ini karbon yang mengikat ikatan rangkap. Ini karbon mengikat ikatan tunggal. Berarti nomor 2-nya adalah yang sebelah sini. Nomor 3-nya sebelah sini. Nah, berarti sekarang arah putarnya kan dari 1 ke 2 ke 3 kan ya. Berarti sekarang arah putarnya seperti ini. Set. Nah, ini namanya adalah S karena dia berlawanan arah jarum jam. Sehingga untuk yang ini adalah konfirmasi stereokimia absolutnya adalah S, seperti itu. Oh, berarti double bond itu diprioritasin dulu ya? Iya, karena double bond ini setara dengan C ini mengikat 2 C lain. Oke. Gitu. Tadi aku ke-skip berarti, hehe. Thank you. Apa santuy-santuy. Nah, coba sekarang yang ini terakhir, yang aku kotakin hijau. Kira-kira apa nih? Informasinya. Nah, berarti ya paling kita harus udah mikir skala prioritas. Ayo ngobrol, Bimon ntar ya bisa ngajarin ngobrol ya. Prioritas kita dari dana itu gitu. Kalau misalnya kita memang nggak ada duit. Menurut aku rapid test ini kira-kira apa nih? Sok sambil mikir dulu nggak apa-apa. Satu yang prioritas ya karena itu kayak iya jamin. R bukan 1. Ini siapa yang jawab nih? Ya, Wiwit 1. Siapa yang jawab? Wiwit. Oh, Wiwit. Halo Wiwit. Apa tadi jawabannya Wiwit R ya? Yang kayak makan-makannya, nah itu. Read. Oke. Kenapa Sri? Read. Itu Oh, S bukan. Oke, ya. Bukan Kalau deh. tadi Wiwit. Salah. Enggak itu R. Oke. Enggak jadi itu R. Nggak apa-apa. Oke, jadi jawabannya adalah jeng. R bener. Yeah. Jadi jawabannya adalah R. Nah, kenapa bisa R? Kalau kita lihat baik-baik ya, kalau aku zoom. Nih ya. Jadi kan kayak gini ya, OH,
terus 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini NH2 ya. Nah, ini berarti OH. Nah, ini H. Ini jelek banget, sorry. Ini OH putus-putus ya. Nah, berarti nomor satunya adalah OH kan ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nomor 2-nya nih. OH kosong, salah. Nomor 2-nya itu bisa yang ini, atau ini kan, sama-sama karbon. Kita lihat tetangganya, ini karbon, ini karbon. Nah, bedanya karbon yang di kiri ini mengikat OH, karbon yang kanan mengikat NH2. Berarti mau nggak mau nomor 2-nya yang sebelah kiri ini. Nomor 3 yang sebelah kanan. Nah, seperti cara tadi kita putar nih dari 1 ke 2 ke 3. Ketika arah sini. S kan ya. Nah, berarti jawabannya S. Nah, tapi hati-hati karena di sini OH-nya putus-putus, artinya putus-putusnya itu bukan di prioritas nomor 4, berarti kita harus balik. Sehingga ini adalah hasilnya adalah si R. Seperti itu. Oke, kebayang teman-teman semuanya? Bagus, aku senang banget nih. Yeay, udah jawab. Kebayang ya teman-teman, ya, apa ada yang masih bingung kira-kira sampai sejauh ini tentang penentuan RS tadi? Oke, kalau udah paham. Yes, kenapa Sri? Mau tanya boleh? Boleh dong, masa nggak boleh? Mau tanya, kalau itu kan yang nomor terakhir yang barusan dibahas, si H-nya itu kan tiang tebal. Jadinya itu kan kalau dilihat dari muternya itu S. Tapi gara-gara H-nya di yang tebal itu jadi R. Nah terus kalau misalnya si yang tebalnya itu tetap di OH. Tapi si H-nya itu ada di pinggir gitu, bukan yang diputus-putus. Itu jadinya gimana? Nah, berarti jadi tetap harus dibalik. Kebayang. Harus dibalik. Karena berarti kan kalau yang dimaksudkan Sri itu kayak gini kan, misalkan, aduh hijau lagi. Gini kan, misalkan ini NH2, ini misalkan OH-nya garis tebal kan ya. OH. Tapi hanya nggak putus-putus, misalkan ini H. Berarti kalau kayak gini mau nggak mau, ini putus-putus. Hilang semuanya. Nah, berarti mau nggak mau ini putus-putus nih. Putus-putus. Sorry. Nah, putus-putus. Set. Kayak gini Sri berarti. Nah, berarti kan kalau kayak gini, si putus-putusnya itu bukan prioritas nomor 4 kan? Iya nggak? Kalau kayak gini, misalkan kayak gini nih, misalkan ini misal. Berarti kalau kayak gini harus tetap dibalik. Tapi kalau misalkan, ini kebayang nggak Sri yang ini tadi? Kalau misalkan putus-putusnya itu kayak gini yang aku gambarin, ini harus tetap dibalik karena bukan si hidrogen. Nah, tapi kalau misalkan ini, nih, misalkan kayak gini doang, misalkan ya. Nah, ini nggak perlu dibalik, Sri. Nggak perlu. Jadi tetap R. Kalau misalkan si soalnya kayak gini. Sebenarnya ini kurang baik karena dia nggak kasih tahu nih putus-putusnya di mana. Tapi kalaupun kepaksa kayak gini soalnya, nggak perlu Sri balik seperti itu. Kebayang nggak Sri? Dan yang lainnya. Kebayang. Gitu ya. Jadi mau konfirmasi dulu. Oke, boleh. Terus kenapa? Jadi pokoknya walaupun si H-nya enggak putus-putus, tapi jadi walaupun yang putus-putusnya itu bukan di yang prioritas paling tinggi atau prioritas paling rendah, kebayang nggak? Jadi jadi konformasi R atau S-nya tetap dibalik selama si H-nya itu bukan di yang putus-putus aja gitu. Iya, jadi pokoknya gitu. Jadi kalau misalnya putus-putusnya itu bukan prioritas terakhir, itu harus dibalik, wajib dibalik. Tapi ada juga soal yang kayak gini yang aku gambarin nih. Kadang-kadang nggak dikasih tahu nih putus-putusnya di mana. Nah, itu nggak perlu sering dibalik karena di sini dikasih tahu tebalnya di sini. Kebayang nggak? Kayak gitu. Oh, iya, kebayang. Makasih, Rin. Oke, siap. Yang lain mungkin ada yang mau nanya juga, boleh. Oke, aku asumsikan paham ya, teman-teman. Kalau mau nanya, bilang aja nggak apa-apa. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lucu nih, ke nukleofil. Nah, untuk nukleofil sendiri ini aplikasinya ke nanti bagian reaksi substitusi nukleofilik ataupun reaksi eliminasi. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan nukleofil? Nukleofil itu adalah suatu spesies atau suatu, ya boleh dibilang spesies secara umum, yang bermuatan negatif atau yang memiliki pasangan elektron bebas. Nah, itu adalah syarat dari suatu nukleofil. Jadi kalau misalkan suatu spesies nggak punya PEB dan nggak punya muatan negatif, dia nggak bisa disebut sebagai nukleofil, malah berpotensi untuk menjadi suatu elektrofil.
Nah, seperti itu. Contoh dari nukleofil itu misalkan kita punya NH3, Cl-, H2O, dan OH-. Ini adalah suatu nukleofil. Nah, kemudian seperti yang kita tahu bahwa nukleofilitas itu tidak selalu sejalan dengan kebasaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nukleofilitas? Nukleofilitas itu adalah kemampuan suatu nukleofil untuk menyerang suatu elektrofil. Semakin tinggi kemampuannya atau semakin baik kemampuannya, maka semakin tinggi nukleofilitasnya. Nah, gimana cara kita menentukan nukleofilitas dari suatu nukleofil? Itu dengan eksperimen, di mana kita mengukur laju reaksi substitusi nukleofil dari suatu nukleofil. Jadi, semakin cepat lajunya, maka semakin bagus nukleofilitas dari suatu nukleofil. Seperti itu. Oke? Nah, itu adalah untuk mengukur nukleofilitas. Nah, contohnya nih, misalkan aku punya OH- dan Cl- dalam pelarut polar protik dalam metanol misalkan. Nah, kalau kita lihat secara kasat mata, pasti kita mikir OH- itu memiliki kemampuan nukleofil lebih baik dibandingkan Cl-. Of course dong, kenapa? Karena OH- ini lebih mudah menyumbangkan PeB-nya dibandingkan Cl-. Nah, tapi kalau misalnya kita dalam kondisi pelarut polar yang protik dalam metanol, ini menjadi berkebalikan, nggak berlaku lagi. Kenapa bisa? Karena kita tahu bahwa OH- ini bisa membuat ikatan hidrogen dengan metanol atau CH3OH. Sehingga kemampuan nukleofilitas dari OH- ini akan berkurang diakibatkan karena adanya pelarut protik ini. Sehingga justru Cl- ini akan memiliki kemampuan nukleofilitas lebih tinggi dibandingkan OH-. Seperti itu. Oke. Itu untuk nukleofil. Nah, sekarang kita ke reaksi substitusi. Nah, reaksi substitusi itu ada dibagi jadi dua. Ada yang dinamakan SN1 dan SN2. Nah, sebenarnya secara umum, reaksi substitusi itu melibatkan substrat dan nukleofil. Di mana setelah nukleofil menyerang suatu substrat akan melepaskan suatu living group namanya. Nah, si substrat ini bisa berbagai macam, bisa alkil halida, terus bisa senyawa-senyawa yang mengandung living group, misalkan tosilat atau mesilat dan yang lainnya, itu bisa sebagai substrat. Nah, perbedaan antara SN2 dan SN1 ini bisa kita jelaskan dari yang aku tulis ini. Yang pertama dari laju reaksi. Untuk SN2 ini memiliki laju reaksi bergantung pada substrat dan juga nukleofil. Jadi dia disebut sebagai laju reaksi bimolekular. Substitusi nukleofilik bimolekular. Makanya disebut sebagai SN2. Dia memiliki order reaksi 2. Nah, sedangkan kalau misalnya SN1 itu kita sebut sebagai unimolekular. Seperti itu. Nah, untuk mekanisme SN2 sendiri ini adalah kita punya CH3Cl, di mana di sini OH- itu, misalnya kita punya nukleofil OH- nih. Nah, kita nyerang ke karbon, terus kemudian dia ngelepasin Cl, sehingga akan membentuk seperti ini. Nah, ini adalah keadaan transisi namanya. Keadaan transisi. Nah, pas keadaan transisi ini merupakan ciri khas dari SN2. Jadi SN2 itu pasti mempunyai keadaan transisi. Nah, kan kita udah nyerang nih OH- dari kiri nih. Berarti Cl- dari kanan harus lepas dong. Nah, sehingga nanti Cl-nya lepas dan OH-nya nempel di sebelah kiri. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa pada proses ini tuh seperti payung terbalik ya. Jadi Cl- dari kanan, terus tiba-tiba ke kiri si gugusnya. Nah, itu seperti payung terbalik. Makanya untuk SN2 ini melibatkan inversi konfigurasi. Nah, maksudnya apa? Contohnya nih, aku punya yang ini nih, senyawa kiri. Ini kira-kira R atau S kira-kira teman-teman yang sebelah kiri? Coba. R1. Apa? R. Ya, betul. Ini kiri R. Nah, yang kanan apa? S. Nah, betul, S. Nah, jadi pada saat substitusi nukleofilik bimolekular ini, dia akan menghasilkan inversi konfigurasi. Artinya ada perubahan dari R menuju S ataupun dari S menuju R. Kenapa? Tadi karena pada saat mekanismenya akan ada terbentuk keadaan transisi di mana produknya itu akan memiliki bagian yang terbalik seperti substratnya. Jadi kayak payung terbalik seperti itu. Gitu ya teman-teman untuk SN2. Oke. Nah, kemudian untuk SN2 ini dia memiliki persyaratan di mana nukleofil yang menyerang itu adalah nukleofil yang memiliki nukleofilitas yang tinggi, disebut sebagai nukleofil kuat. Itu SN2. Contohnya misalkan kayak amida NH2, terus OH- atau hidroksida. Terus misalkan kayak karbanion C-, itu juga salah satu contoh nukleofil yang kuat.
yang bermuatan lah istilahnya. Nah, kemudian pelarutnya itu adalah pelarut yang aprotik yang digunakan, bukan yang protik. Kemudian untuk substratnya sendiri semakin kecil substratnya, contohnya misalnya substrat metil, itu akan semakin besar laju nukleofilitasnya. Jadi metil lebih besar dibandingkan primer dibandingkan yang sekunder. Nah, primer itu maksudnya apa? Jadi karbon primer itu adalah karbon yang mengikat satu karbon yang lain. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah karbon primer karena dia mengikat satu karbon yang lain. Kalau sekunder itu dia mengikat dua karbon yang lain, kayak gini. Nah, ini adalah karbon sekunder dan seterusnya itu adalah untuk penambahan karbon. Jadi seperti itu ya untuk SN2. Jadi substratnya itu adalah karbon yang metil, primer ataupun sekunder. Nah, kemudian untuk mekanismenya itu untuk SN1 sekarang, SN1 itu adalah dia memiliki laju reaksi yang hanya bergantung pada substratnya saja. Jadi dia nggak bergantung pada nukleofil. Sehingga kita tuliskan sebagai ini. Nah, untuk mekanismenya untuk SN1 itu adalah pelepasan leaving group sehingga terbentuk karbokation. Jadi ini untuk step 1 ya, step 1 di mana nanti si senyawa ini klorobutil ya itulah senyawa ini dia akan lepas membentuk karbokation. Nah, karbokation ini adalah suatu karbon yang kehilangan 8, jadi kan kalau misalkan stabil kan 8 elektron ya. Nah, kalau misalkan karbokation itu dia nggak 8 elektron, melainkan cuma 6 elektron. Nah, si karbokation ini urutan kestabilannya itu adalah pertama karbokation tersier itu paling stabil, kemudian sekunder, kemudian primer, kemudian karbokation metil. Nah, kenapa bisa lebih stabil yang tersier itu disebabkan oleh adanya hiperkonjugasi, di mana hidrogen-hidrogen yang ada di sini itu akan menstabilkan orbital P yang kosong yang ada pada karbokation. Nah, sehingga karbokation tersier itu akan lebih stabil. Jadi urutan karbokation paling stabil itu dari yang tersier sampai ke yang metil seperti itu. Nah, untuk mekanismenya untuk SN1 tadi, pertama pembentukan karbokation, lalu penyerangan nukleofil ke karbokation sehingga terbentuk seperti ini, lalu tahap penyelesaian yaitu deprotonasi sehingga membentuk hal seperti ini. Gitu. Oke. Oke, sampai sini mau tanya dulu nggak teman-teman? Aduh, kelebihan. Oke. Nih tadi ya. Jadi kalau misalkan untuk untuk si SN1 itu untuk nukleofil itu nukleofil yang lemah. Jadi kan kalau SN2 kan nukleofil kuat, sedangkan kalau SN1 itu nukleofil yang lemah. Kemudian pelarutnya itu polar protik dan kemudian substrat itu adalah substrat yang tersier ataupun yang sekunder. Kenapa? Karena kan tadi karbokation yang stabil ada karbokation yang tersier ataupun sekunder seperti itu. Habis ini mau tanya dulu nggak teman-teman terkait reaksi substitusi? Oke. Sekarang kita lanjut ya ke ini nih udah bagian terakhir dikit lagi nih, reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi itu adalah reaksi yang dimana kita melibatkan pelepasan hidrogen beta. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hidrogen beta? Hidrogen beta merupakan hidrogen yang terikat pada karbon beta. Ya iyalah, you don't say. Nah, terus apa sih karbon beta? Karbon beta adalah karbon yang terletak pada sebelah karbon alfa. Nah, sekarang apa sih karbon alfa? Karbon alfa adalah karbon yang mengikat gugus fungsi. Nah, contohnya misalkan aku punya ini, karbonil nih. Nah, ini kan gugus fungsinya karbonil. Berarti karbon yang mengikat karbonil ini kita sebut sebagai karbon alfa ini. Sedangkan sebelah karbon alfa kita sebut sebagai karbon beta. Nah, hidrogen yang mengikat karbon beta kita sebut sebagai hidrogen beta. Nah, jadi untuk reaksi eliminasi ini melibatkan pelepasan hidrogen beta yang diserang oleh suatu basa yang kemudian melepaskan suatu leaving group. Nah, contohnya misalkan ini. Aku punya 2 klorobutana. Nah, jadi si basanya ini akan menyerang hidrogen beta sehingga hidrogen betanya terlepas yang kemudian menjadi ikatan rangkap dan sehingga menyebabkan Cl-nya pergi menghasilkan senyawa etena seperti ini, senyawa alkena. Itu untuk mekanisme pembentukan alkena dari suatu alkil halida atau disebut sebagai reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi ini dibagi menjadi 2, ada reaksi eliminasi 1, E1 dan E2. Nah, sifatnya sama kayak SN1, SN2. Kalau misalkan E1 itu dia unimolekuler yang bergantung pada substrat, sedangkan kalau E2 itu bergantung pada substrat dan nukleofilnya atau basanya. Nah, perbedaan antara E sama SN perlu teman-teman perhatikan bahwa kalau substitusi nukleofilik itu adalah nukleofil yang menyerang.
Sedangkan kalau eliminasi itu adalah basa yang menyerang, seperti itu ya. Itu perbedaan antara S sama SN. Jadi kalau misalnya di sidang ditanyain, coba jelaskan perbedaan antara substitusi nukleofilik dan eliminasi. Perbedaannya adalah kalau misalkan SN itu adalah nukleofil, sedangkan kalau eliminasi itu adalah basa, seperti itu. Nah, kemudian perbedaan antara SN1 dengan S1 itu terletak pada temperatur. Pokoknya untuk reaksi eliminasi itu adalah reaksi yang melibatkan temperatur yang tinggi. Sedangkan kalau reaksi substitusi nukleofilik itu melibatkan temperatur yang lebih rendah. Itu adalah perbedaan antara reaksi eliminasi dan reaksi substitusi nukleofilik. Oke, nah kemudian untuk produk eliminasi sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada produk namanya Hoffman, ada produk namanya Satsiev. Nah, produk Satsiev itu adalah produk yang membentuk alkena yang lebih stabil. Jadi produk mayornya itu adalah produk yang membentuk alkena yang paling stabil. Nah, alkena yang paling stabil itu adalah alkena yang tetra substitusi. Jadi semua karbon pada alkenanya mengikat gugus alkil. Itu adalah alkena yang paling stabil. Diikuti dengan trisubstitusi, kemudian disubstitusi, kemudian monosubstitusi, dan tanpa substitusi. Jadi semakin banyak substitusi pada alkena, maka semakin stabil suatu alkena. Seperti itu. Nah, untuk pengaruh dari mana yang sebagai Satsiev dan Hoffman itu adalah ada dua faktor, yakni kesterikan proses eliminasi dan juga kestabilan produknya. Dengan ini kan berhubungan sama tadi alkena yang paling stabil, sedangkan kalau untuk kesterikan ini bergantung pada basa yang digunakan. Seperti itu. Nah, contohnya kita punya 2 kloropropana. 2 klorobutana. Kita nyerang dengan gugus dengan basa yang kecil nih, basa metoksida. Nah, dia akan menghasilkan produk mayor yang paling stabil, yakni senyawa 2 butena dibandingkan yang 1 butena. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Yang pertama karena untuk senyawa yang menggunakan basa yang kecil, reagen yang kecil basanya, maka dia tidak mengganggu kesterikan dari proses ini. Ini kan kesterikan kan? Kesterikan. Nah, karena dia ukuran basanya kecil, maka dia tidak terlalu berpengaruh terhadap kesterikan dari si proses penyerangannya. Makanya dia akan lebih favorable untuk membentuk alkena yang stabil. Itu makanya dia produk Satsiev. Sedangkan kalau Hoffman, kita gunakan basa yang besar, contohnya terbutoksida. Kayak gini. Nah, kalau kita gunakan basa yang besar, maka kalau kita menyerang dari kiri, ini akan sangat mengganggu dari kesterikannya. Kayak gini kan? Nah, teman-teman bayangin ini O yang segede gini dengan metilnya, gugusnya nabrak ke gugus C yang di sini. Pasti kan nggak stabil kan ya teman-teman, karena ada tolak menolak. Maka untuk kita gunakan, kalau misalnya kita gunakan basa yang besar kayak terbutoksida ini, dia akan lebih favorable membentuk produk yang seperti ini, yang kurang tersubstitusi karena ada efek kesterikan proses. Jadi kestabilan produknya itu kalah dibandingkan kesterikan dari proses eliminasi tersebut. Gitu. Kebayang nggak teman-teman? Atau bingung? Kebayang, Wan. Oke, seperti itu ya. Jadi ingat-ingat aja kalau misalnya basa yang besar, dia akan membentuk produk Hoffman, kalau basanya kecil akan membentuk produk Satsiev. Seperti itu. Nah, sampai sini dulu aja. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan dulu nggak terkait materi hari ini? Terlalu banyak sepertinya, kita nih pusing. Oke. Oke, ada yang mau nanya dulu nggak sampai ke pembentukan produk alkena? Nanti besok aku... Oh iya, siapa tuh? Wiwit, silakan. Wiwit. Siapa sih? Winda, salah Winda, maaf. Bukan. Kan Wan tadi eliminasi sama yang SN itu bedanya satu nukleofil, satu basa. Maksudnya emang semua basa itu nggak termasuk ke nukleofil ya? Oke, good question. Jadi gini maksudnya, itu istilah aja Win. Jadi untuk reaksi SN itu kita sebut sebagai nukleofil yang menyerangnya, bukan basa. Tapi untuk eliminasi itu kita sebut sebagai basa. Nah, kenapa harus basa? Karena sesuatu yang bisa menyerang asam itu kan namanya basa kan, ya enggak? Nah, hidrogen beta ini bersifat asam, sehingga yang sebagai counternya yang menyerangnya itu dia bersifat suatu basa. Seperti itu. Kebayang nggak Win? Bener kok, hampir semua basa itu bersifat asam. Hampir semua basa itu bersifat nukleofil. Ya Allah, maaf mabok. Kayak gitu ya, Win. Kebayang nggak? Jadi cuma penamaan aja gitu, Wan? Iya. Jadi kalau misalnya di sidang kan suka ditanyain kan,
Bedanya apa antara SN sama E? Nah, itu bedanya tadi. Untuk eliminasi itu kita sebut sebagai basa yang menyerang, bukan sebagai nukleofil. Oke, thank you. One mau Iya, Irna bukan sih? Ini kayak tes kenal osjur, sumpah. Iya. Irna ya, Irna kenapa Irna? Ya, aku masih bingung kayak kompetisi antara SN sama eliminasi gitu. Soalnya kan kalau yang dicontoh yang di slide ini, itu kan dia sebenarnya juga bisa kan si metoksinya itu nyerang langsung ke karbon yang ke Cl, terus Cl-nya jadi living group gitu. Betul. Oke. Nah, yang bisa aku jelaskan sebenarnya ini adalah yang paling sulit nih, materi tersulit selama di kimia organik kali ya, yang aku temuin, karena memang itu relatif banget untuk menentukan apakah dia SN1 atau S1, karena memang dia berkompetisi. Nah, salah satu faktor utamanya adalah tadi dari temperatur, bahwa reaksi eliminasi ini kita sebut sebagai thermodynamic product. Jadi reaksi eliminasi ini dia bergantung pada energi yang kita berikan dari suatu reaksi. Kalau kita kasih energi yang tinggi, dia lebih suka untuk membentuk S1 dibandingkan SN1. Kalau kita punya energi yang rendah, dia lebih suka membentuk SN1 dibandingkan S1. Ini R rendah, kebayang nggak? Jadi si reaksi ini tuh based on energi untuk kompetisi antara SN1 dan S1. Jadi yang paling besar pengaruhnya di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti punya soal nih, terus ada tulisan T sama dengan 80 derajat, itu kan mendidih kan ya. Nah itu berarti dia akan lebih cenderung S1. Seperti itu. Kayak gitu. Kebayang nggak? Kalau misalnya nggak dikasih tahu berapa suhunya gitu, kita nebaknya gitu. Kalau nggak dikasih temperaturnya. Iya. Nah, itu sebenarnya dilihat dari ini aja sih, dari apa namanya, karbokationnya. Nah, kalau misalkan ini kan karbokationnya sekunder kan ya nggak? Ini kan sekunder kan, ya nggak? Nah, kalau sekunder itu kan lebih kurang stabil kan dibandingkan tersier kan, misalnya kayak gini. Nah, berarti karena dia sekunder, dia lebih kurang favorable untuk SN1. Karena SN1 kan lebih stabil tadi pada tersier. Makanya kalau aku pribadi pasti menjawab ini adalah S1. Seperti itu. Gitu sih. Oh, oke. I see. Thank you. Jadi faktor utamanya suhu sih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Boleh. Oke. Nggak ada. Nah, nanti kalau misalkan aku sempat aku bikinin soal, nanti mungkin aku kirim ke teman-teman ya. Nanti teman-teman jawab dan nanti aku kasih kunjaunya. Oke, paling dari aku untuk hari ini sekian dulu untuk materi kimia organik. Nah, besok nanti aku coba chat kalian lagi, bisanya kapan. Nanti kita belajar mungkin SOM yang sisanya ini, 5 slide ini, dan mungkin kita menyinggung tentang SOP ya, tentang senyawa organik polifungsi, dan mungkin bisa masuk ke dalam SO yang diskoneksi ala-ala gitu. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Aku stop screen ya, stop share screen. Gimana cara stopnya sih?